Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan belajar mencari nilai tendensi sentral, nilai letak dengan nilai perkiraan, yaitu menggunakan rumus, dan nilai realnya menggunakan Excel. Ya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, median, modus, kuartil, dan sebagainya, rumus-rumus yang dipakai adalah ini. Ya. Untuk rumus rata-rata ada 3, berarti ini yang menggunakan rata-rata kasar itu FXI. F itu berarti jumlah data. FD, D itu adalah deviasi perbedaan, atau bahasa gampangnya untuk menentukan D itu adalah lompat berapa, panjang intervalnya berapa. Jadi data yang lebih rendah itu berarti minus, nanti data yang lebih tinggi itu plus. C itu berarti kode. C itu dari P D dibagi P. Nah, biar nggak menghitung bagi-bagi, C itu adalah urutan bilangan asli sebelumnya berarti minus, setelahnya positif, ya lebih tinggi. Nah, menentukan D dan C itu langkah pertama adalah menentukan X0-nya dulu, ya X0-nya berapa, rata-rata tebakannya berapa. Cara gampangnya itu adalah tebakan itu berada di kelas tengah-tengah, ya kelas tengah-tengah. Oke, sekarang kita mulai FXI. FX-nya ada, XI-nya, XI itu adalah titik tengah. Titik tengah dari kelas 30 sampai 37. Cara menghitungnya adalah jumlah dari 30 ditambah 37, hasilnya dibagi 2. Kemudian di bawahnya nggak perlu dihitung seperti di kelas sebelumnya, karena ini panjang intervalnya 8, cukup hitungan yang di atas kita tambah 8. Oke, ini tinggal ngedrag ke bawah. Nah, FX-nya ini tinggal mengalihkan F kali XI, di drag, ya, di copy ke bawah, kita jumlah. Kemudian D itu menentukan rata-rata sementaranya dulu, tebakannya. Kita ambil di tengah-tengah, misalkan ini 62 sampai 69, ya. Tidak harus di tengah, boleh Anda di sebelum tengah atau setelah tengah, tapi lebih aman itu kita ambil tengah-tengah. Kita ambil tengah-tengah sini, berarti kodenya sini adalah 0. Yang sini karena panjang intervalnya adalah 8, berarti ini sebelum 0 itu min 8, ini min 16, min 24, min 32. Kita drag biar nggak usah ngisi lagi. Kemudian FD berarti F dikalikan D. Nah, tinggal ngedrag saja, tarik ke bawah, dijumlah auto sum. Demikian juga C karena kita menggunakan tengah sini, berarti ini kodenya adalah 0. Sebelum 0 berarti min 1, min 2, min 3, min 4. Ke bawah, tinggal drag saja. Nah, FC-nya berarti frekuensi dikalikan C. Kemudian di drag, ya, atau di copy. Kemudian di jumlah auto sum. Nah, sekarang apakah hasilnya sama? Untuk yang ini, ya, FX, FD, FC, ya, kita cari rata-ratanya. Rumus kasar Fx, ya, jumlah Fx dibagi jumlah F, sigma F. Oke, 76,2. Yang ini rumus 2, ya, sigma X0-nya adalah ini ditambah ini dibagi sigma F. Nah, sama kan? Yang ini FC berarti X0 ditambah panjang interval 8 kali sigma FC dibagi sigma F. Oke, ini adalah nilai perkiraan atau nilai tabel. Oke, nilai tabelnya kita isi, kita ambilkan salah satu.
ya, enter. Nah, bagaimana dengan nilai realnya? Nilai realnya kita perintah di Excel dengan perintah average, ya, average di blok, kemudian di enter. Berapa bedanya? Bedanya adalah real dikurangi tabel. Oke, ini di copy aja keseluruhan supaya nanti nggak ngopi satu persatu. Oke, ini mencari nilai rata-rata. Oke, kemudian kita mencari median, rumus keempat ini. Median berarti separuh data. Separuh data dari 80 itu adalah 40. Di mana posisi 40? Kita menggunakan kolom kumulatif ini ya. Data 40 posisinya ada di sini. Ya, ada di sini. Berarti batas tepi bawahnya adalah 69,5 ditambah panjang interval 8 kali separuhnya adalah 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum median 19 dibagi frekuensi kelas median yaitu 21. Nah, median realnya di Excel kasih perintah median, ya, median di blok, enter, ya, persis sama. Modusnya berarti berapa ini? X0, ya, X0 nya modus frekuensi yang paling banyak. Berapa frekuensi yang paling banyak? Adalah 21 ini, berarti batas tepi bawahnya 69,5 ditambah panjang interval 8 kali berapa ini? 21 dikurangi 8. 21 kurangi 8 adalah 4 per 4 sih? 13 ya. 13 per 13 ditambah ini satu kesatuan ya, kurungnya double 13 plus B2 itu adalah 21 dikurangi 17 4. Nah 75, sekian ya. Nah modusnya di Excel itu perintahnya adalah mode di blok, enter. Oke. Nah kalau kita perhatikan nilai antara rata-rata, median, dan modus ini kan nilainya nggak jauh beda ya, nggak jauh beda selisihnya. Nah ini datanya kalau kita perhatikan sebaran kurvanya kan agak normal ya, agak normal. Tapi dia cenderung ke kanan, ya cenderung ke kanan. Makanya mediannya itu bergeser ke kanan. Coba lihat slide yang sebelumnya ya, slide sebelumnya. Kalau kurvanya condong ke kanan maka mediannya itu lebih tinggi daripada data yang lain ya, hampir sedikit lebih tinggi. Oke, kemudian kita menentukan kuartil. Kuartil itu data dibagi menjadi 4. Q1 berarti seperempat dari 80. Seperempat dari 80 adalah 20. Nah, di sini baru 19, berarti 80 itu posisinya di kelas 70 sampai 77. Berarti rumusnya adalah 70 sampai 77 batas tepi bawahnya 69,5 ditambah 8 kali seperempatnya tadi adalah 20 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya 19 dibagi frekuensi kelas kuartil adalah 21. Nah, perintah di Excel-nya ketik kuartile ya, kuartile di blok. Karena kita di kuartil 1 punya saya menggunakan koma ya, 1 di enter. Kuartil 2 ya, kuartil 2 itu kan sama median, 50% dari 80 kan sama dengan separuh, 2/4 kan separuh data, setengah, sama dengan median. Jadi ini cukup kita ambilkan dari median aja. Ini juga sama caranya. Kuartil ketiga berarti